Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi saya atas nama Abdul Wahid, salah satu pengurus dari komunitas Sobina Pedesaan Salasae atau disingkat KSPS. Nah, kalau perjalanan singkat dari 11, karena ini kan memasuki tahun ke-11 KSPS ini, komunitas Sobina Pedesaan Salasae, itu dulunya hampir dari seluruh masyarakat yang ada di desa Salasae ini meninggalkan kampung untuk mencari pekerjaan di luar negeri, terutama di Malaysia utamanya, dan banyak yang menjadi TKI ke Arab dan negara-negara lain di 10 tahun yang lalu maksudnya. Nah, sejak berdirinya komunitas ini, kami dari awalnya yang 9 orang itu bersepakat untuk mendirikan komunitas ini dengan dengan masing-masing yang punya latar belakang yang berbeda. Tetapi yang paling mendasar itu adalah hampir dari 9 orang ini itu mantan perantau, seperti itu, mantan buruh di negeri jiran atau di Malaysia. Nah, secara garis besar di komunitas ini memang kalau secara pendidikan formal memang hampir tidak ada yang tamat SMA. Jadi rata-rata menggunakan paket C. Tetapi keinginan belajar yang sangat tinggi selama 11 tahun. Nah, alhamdulillah saya sendiri yang dipercayakan oleh teman-teman di komunitas ini untuk menjadi suatu koordinator pendidikan dan advokasi di komunitas ini. Jadi khususnya pendidikan pertanian alami. Dan alhamdulillah dari 3 tahun berjalan, karena mulai dari tahun 2014 itu, karena di tahun 2011 sendiri saya belajar langsung oleh sang penemu natural farming ini yang asalnya itu dari Korea Selatan, yang namanya Dr. Cho Han Kyu. Saya ingat kalau tidak salah itu di tahun 2011 bulan September kalau tidak salah. Nah, nanti di tahun 2014, karena kita latihan terus menerus, belajar bersama dengan kawan-kawan yang 9 orang ini awalnya, ketika misalnya ada kegiatan-kegiatan di luar desa atau di luar kabupaten, bahkan di luar Pulau Sulawesi ini, kami dipanggil untuk sebagai fasilitator khusus untuk pertanian alami. Dan di tahun 2016 di komunitas ini kita ke Filipina untuk melakukan studi banding di sana soal pertanian alami, seperti itu. Nah, dari perjalanan ini kalau kan di sini kan tempatnya Balai Pendidikan Komunitas Pertanian Alami, komunitas Sobina Pedesaan Salasae maksudnya. Kalau dihitung-hitung ini mulai dari tahun 2015 itu berjalan, sudah sekitar 10.000-an orang yang berkunjung. Jadi bahkan mulai dari kabupaten lain, dari provinsi lain, termasuk Pulau Jawa, Sumatera, dan Pulau Sulawesi sendiri, itu pernah berkunjung ke sini. Dan bahkan dari Manokwari pernah datang, termasuk juga dari Fak-Fak, Papua Barat, itu pernah juga berkunjung ke sini. Nah, kalau untuk dari yang luar negeri, itu dari Jerman pernah datang, dari Belanda, dari Korea Selatan sendiri, itu pernah ke sini.
dan Polandia. Terakhir ini Polandia di sebelum COVID di tahun 2019 awal. Itu orang Polandia pernah datang berkunjung ke sini bersama beberapa lembaga swadaya masyarakat lainnya yang ada di Makassar. Nah, kita juga di sini begitu, maksudnya sering keluar untuk memberikan pendidikan, khususnya pendidikan pertanian alami di tempat-tempat lain, bahkan di kabupaten lain. Fakultas Pertanian termasuk yang jurusan agribisnis itu, kalau Unismu sudah 4 angkatan yang melakukan magang di sini dan praktek kerja lapang malah. Dari UMI sudah 2 angkatan, karena kebetulan hari ini teman-teman dari UMI masih ada 2 orang yang yang masih melakukan proses magang di sini. Dari Universitas Andi Jema juga, Unanda dari Palopo. Nah, kalau yang kita lakukan khususnya di Kabupaten Bulukumba ini, yang ada datanya dan terdaftar itu di komunitas, kalau di Kabupaten Bulukumba sendiri sudah 45 desa yang pernah melakukan belajar bersama soal pelatihan pertanian alami seperti itu. Dan itu masif pendampingannya mulai dari tahun 2015 lalu. Sebenarnya kan memang awal-awalnya itu sangat gugup, karena kan mengingat bahwa latar pendidikan yang sangat bisa dikatakan sangat minim ini, yang bisa dikatakan saya sendiri kan tidak tamat SMP, bisa dikatakan begitu. Memang rasa gugup yang yang sangat tinggi itu biasa menghantui, tetapi karena satu dan lain hal bahwa pengetahuan soal peningkatan kapasitas sumber daya manusia di soal pertanian ini kan sangat penting untuk disampaikan kepada petani lainnya. Karena mengapa seperti itu? Karena bisa dikatakan kita memang petani pada umumnya itu sangat tertinggal. Maksudnya sangat tertinggal di soal pengetahuan bagaimana memperlakukan alam dengan bijak, bagaimana menggunakan misalnya memupuk tanaman dengan tidak menggunakan bahan kimia sintetis. Itu memang sangat, ya namanya memang tantangannya memang sangat luar biasa, tetapi disitulah seninya. Maksudnya sudah didominasi oleh bahan-bahan atau input produksi yang instan seperti itu. Dan kita ini kan bayangkan kalau baru memulai meracik misalnya dari bahan mikroba, misalnya dengan nutrisi untuk unsur hara, untuk kebutuhan unsur hara makro dan mikronya, misalnya NPK-CA-nya nah itu di situ memang tantangannya yang sangat luar biasa, tetapi itu sudah menjadi sudah menjadi tanggung jawab sebagai petani, maksudnya sebagai petani yang semestinya seharusnya. Petani ini kan begini, satu pesan penting yang saya mau sampaikan adalah bahwa kenapa petani penting untuk ditingkatkan kapasitas sumber daya manusianya, karena begini, kalau tukang bengkel melakukan kegiatan perbengkelan selama 3 bulan berturut-turut, dari jauh itu kalau orang mendorong motor, tukang bengkel ini sudah bisa memastikan kalau bukan urusan ban yang pecah, urusan kabel-kabel yang putus atau urusan bensin yang habis, itu tukang bengkel itu sudah bisa pastikan. Karena memang kapasitas sumber daya manusianya memang terlatih. Tetapi petani, misalnya kita petani yang secara umum ini bertani selama jangankan 30 tahun, 10 tahun saja. Melakukan misalnya kegiatan pertanian, kalau rusak tanaman padita, itu pasti larinya ke toko tani. Kan itu ironinya sebenarnya. Ada apa di pengetahuan soal pertanian ini? Sebenarnya dia seperti itu. Nah, itu yang menggugah nurani kita, bagaimana mengembangkan atau
menyebarluaskan ini sistem pertanian alami khususnya di Indonesia ini. Kalau sukanya itu kan ya pastilah terasa karena dulunya tidak ada peningkatan pengetahuan, maksudnya pengetahuan baru ini sudah ada. Maksudnya sudah ada skill yang dimiliki bagaimana meracik nutrisi, bagaimana memberikan memelihara tanaman yang baik. Nah, dukanya itu ketika saya ketemu teman lama. Kan kebetulan latar belakangku ini kan sebenarnya bukan petani. Saya sebenarnya sopir. Nah, biasanya kalau lagi pas ketemu sopir, maksudnya sesama sopir ini, dia bilang, kayak temanku ini di atas ini. Biasanya begitu. Nah, itu rasa haru yang sangat sangat mendalam soal itu. Karena tidak pernah membayangkan bahwa petani yang hanya bermodalkan tenaga dengan kapasitas pengetahuan yang sangat terbatas bisa tidur di kasur yang empuk, bisa misalnya mandi di kamar mandi yang yang luks seperti itu, bisa naik pesawat dan lain sebagainya. Bisa keluar negeri malah. Terus terakhir, apa harapan besarnya terhadap pemerintah kabupaten dalam rangka mempertahankan prestasi yang telah dicapai ataupun pengembangan sistem pertanian alami ini ke depan? Setidaknya ada ada perlindungan hukum yang kuat, entah perda yang bisa mengikat soal pertanian organik ini, khususnya di Kabupaten Bulukumba pada umumnya. Kalau bicara soal perbandingan biaya input produksi yang digunakan misalnya di 1 hektar itu, kalau petani konvensional, ini perbandingannya ya, kalau petani konvensional itu rata-rata mengeluarkan uang kisaran 2.500.000 untuk 1 kali musim tanam selama 4 bulan. Nah, kalau menggunakan sistem natural farming atau pertanian alami itu cukup 60.000 saja. Kenapa dia seperti itu? Karena kebutuhan akan unsur nitrogen, fosfor, kalium, dan kalsium maupun pestisida herbalnya atau pestisida nabatinya itu betul-betul petani yang meraciknya sendiri, seperti itu. Apalagi dengan ketersediaan kompos di petani misalnya, itu bahkan di bawahnya lagi, tidak sampai 60.000 untuk 1 kali masa produksi. Nah, itu perbandingan yang terus hasil produksi yang dihasilkan itu bahkan lebih banyak ini yang menggunakan sistem natural farming dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan. Misalnya mulai dari fase pertumbuhannya, berapa kebutuhan unsur haranya, unsur hara nitrogennya, fosfornya, kalium dan kalsiumnya, begitu dengan masa peralihannya atau masa berbuahnya, itu malah lebih banyak. Jadi bahkan memang saya sering juga mendengar bahwa orang trauma soal menggunakan pertanian organik. Ya, memang kalau organik, karena organik ini kan sama saja bahan bakunya, maksudnya tidak ada proses pengetahuan yang dilakukan ke petani kalau dia petani organik. Tetapi kalau pertanian alami ada proses peningkatan kapasitas sumber daya manusia, karena petani diajak langsung bagaimana mengenali tanaman, bagaimana memberikan pupuk yang berimbang, seperti itu. Bahkan untuk meracik nutrisinya sendiri. Nah, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa memberi manfaat bagi kita sekalian. Jangan lupa subscribe, like, and share.